Akses lahan di Mekah, Indonesia cetak sejarah baru. Trump hadiri KTT ASEAN di Malaysia Oktober 2025. Sorotan dunia, wahana unik di Osaka, Jepang. Halo, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Judita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengenai akses kepemilikan lahan Indonesia di Mekah. Langkah ini menjadi babak baru dalam kerjasama strategis dengan Arab Saudi. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani di Istana Merdeka pada Rabu 30 Juli 2025. Pertemuan ini membahas perkembangan inisiatif strategis Indonesia mengenai kepemilikan lahan di Mekah, Arab Saudi, yang menjadi kebijakan bersejarah di negara tersebut. Laporan tersebut merupakan pembaruan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Mohammed bin Salman. Indonesia diberikan akses untuk memiliki lahan dengan status hak milik atau freehold di Mekah, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku mulai Januari 2026. Saat ini terdapat 8 plot tanah ditawarkan dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram. Pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia mempersiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Tidak ada syarat khusus atau kebijakan barter dalam kerjasama ini. Rosan menyebut proyek akan dipimpin Danantara dengan kisaran luas tanah beragam, mulai dari 25 hingga di atas 80 hektar. Pemerintah Arab Saudi akan bertanggung jawab atas pembebasan lahan yang masih ditempati penduduk. Pemerintah Indonesia berharap proyek ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat besar bagi jemaah haji dan umroh di masa depan. Proses dari untuk pembelian tanah di Mekah, karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai prosesnya oleh Royal Commission of Mekah. Beberapa plot sudah ditawarkan, baik yang sangat dekat dengan Mekah, itu kalau benar-benar sangat dekat gitu, nempel malah, ada yang nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan lanjutin prosesnya karena Tim Liputan Berita Nasional TV. Prestasi membanggakan ditorehkan personel kepolisian Indonesia. Bribtu Putri Aisyah Lidel, anggota Polda Riau, berhasil meraih peringkat pertama atau Okul Birincis. Lulusan Akademi Kepolisian Turki menempuh pendidikan intensif selama 2 tahun. Upacara wisuda berlangsung pada 23 Juli 2025 di Ankara, Turki, dan dipimpin Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam momen bersejarah tersebut, Presiden Erdogan secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan menyempatkan diri berbincang singkat dengan Bribtu Putri Aisyah. Keberhasilan Bribtu Putri sebagai lulusan terbaik tingkat internasional ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga mencerminkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Polri di kancah global. Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian luar biasa tersebut. Komiser Yardımcısı Putri Aisyah Lidel, Indonesia, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Menurutnya, prestasi Bribtu Putri Aisyah Lidel adalah bukti nyata bahwa personel Polri mampu bersaing secara global. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembinaan dan pengembangan SDM Polri yang unggul, profesional, serta adaptif terhadap dinamika internasional. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar prestasi tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polri, terutama generasi muda dan kaum perempuan. Bribtu Putri Aisyah menjadi simbol keberhasilan Polri dalam pengembangan SDM melalui kolaborasi internasional, sekaligus mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki, khususnya di bidang pendidikan kepolisian. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengabarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bakal menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di Kuala Lumpur Oktober nanti. Dilansir dari Fox News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya bersedia menandatangani cek untuk membiayai ballroom baru di Gedung Putih. Saat ditanya apakah biaya dibutuhkan mencapai 200 juta US dollar atau setara dengan 3,2 triliun rupiah, Trump menjawab dengan mengiyakan. Dilaporkan sejumlah donatur tidak disebutkan namanya akan menanggung biaya proyek tersebut. Pembangunan ballroom dimulai September mendatang. Pembangunan mencakup 8.000 meter persegi, bisa menampung 650 orang. Diharapkan ballroom menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara resmi dan penting bagi para pemimpin asing berkunjung ke Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan India dikenakan tarif impor sebesar 25% mulai 1 Agustus 2025. Selain itu, Amerika juga mengenakan sanksi tambahan kepada India karena tetap membeli energi dan peralatan militer dari Rusia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 30 Juli 2025 mengumumkan India dikenakan tarif impor sebesar 25% mulai 1 Agustus 2025. Tarif tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan rencana awal Trump mengenakan tarif 26% pada awal April lalu. Pengumuman tersebut berselang sehari setelah Trump mengultimatum Rusia selama 10 hari agar segera menyepakati gencatan senjata dengan Ukraina. Trump memberi sinyal mengenakan tarif terhadap Rusia, termasuk sanksi sekunder bagi negara-negara yang membeli komoditas asal Rusia, terutama minyak. Amerika dan sekutunya menganggap transaksi minyak dengan Rusia sebagai bentuk dukungan tidak langsung terhadap Moskow. Trump menegaskan kebijakan tarif berlaku tanpa penundaan pada 1 Agustus 2025. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Restoran 3 Warehouse di Shanghai, Cina mendadak menjadi viral berkat interiornya yang mirip dunia masa depan dan sajian ala kafe Instagramable. Tak heran jika pengunjungnya rela antri berjam-jam demi mencicipi pengalaman makan yang anti mainstream. Three Warehouse bukan restoran biasa. Berada di tengah kota Shanghai, Cina, tempat ini tampil dengan desain futuristik dipenuhi cahaya LED dan nuansa industrial modern. Pengalaman makan di sini serasa masuk ke dunia film sci-fi. Karena populer, pengunjung harus siap mengantre antara 1-4 jam, terutama di akhir pekan di cabang utama seperti New World Mall atau Super Brand Mall di Pudong. Untuk yang tak mau ramai, cabang di Qibao atau Qingpu bisa jadi pilihan. Restoran ini buka setiap hari mulai jam 11 siang hingga 11 malam waktu setempat. Namun pengunjung disarankan datang lebih awal untuk menghindari antrean yang panjang. Khusus akhir pekan, antrean bisa dimulai sejak pagi hari. Museum Ghibli terletak di pusat Tokyo, Jepang menjadi salah satu destinasi menarik perhatian publik. Di sini dihiasi berbagai macam karakter anime. Museum Ghibli dirancang oleh Hayao Miyazaki, salah satu pimpinan dari studio Ghibli. Museum ini dibuka sejak Oktober 2001. Museum ini dihiasi oleh berbagai macam karakter di dalam anime Ghibli. Pengunjung yang datang akan disambut oleh karakter ikonik dari film animasi Ghibli. Salah satu karakternya adalah Totoro. Sejak dibuka pada tahun 2001, museum ini tidak pernah sepi pengunjung. Pengunjung terus berdatangan ke Museum Ghibli, Osaka, Jepang. Sebuah wahana unik terletak di Nijigen no Mori, bagian barat daya Kobe dan Osaka menjadi perhatian publik. Pengunjung akan merasakan sensasi wahana zip line yang unik.
Atraksi populer di taman bermain ini sudah populer dari tahun 2020 dan menjadi sorotan dunia. Jalur zipline setinggi 15 meter dengan panjang 162 meter ini menjadi destinasi unik bagi sebagian orang yang ingin merasakan masuk ke dalam mulut Godzilla. Selain Godzilla Interception Operation Awaji, Nijigen no Mori juga memiliki aneka ragam atraksi unik terinspirasi dari budaya Jepang. Pemirsa, pulau kecil Okunoshima terletak di pantai kota Tahera, Jepang. Pulau ini dihuni ribuan kelinci jinak. Pulau Okunoshima dijuluki sebagai Pulau Kelinci. Jumlah penduduk di kota ini lebih sedikit dibandingkan jumlah kelinci yang hidup di pulau ini. Meskipun kelinci di pulau ini liar, namun mereka semua adalah kelinci jinak. Dahulu, pulau ini adalah sebuah markas militer, lalu saat perang berakhir, pulau ini ditinggalkan tanpa berpenghuni. Saat ini, Pulau Okunoshima menjadi tempat pulang bagi ribuan kelinci liar di pulau tersebut. Untuk melindungi habitat kelinci, warga setempat melarang keberadaan kucing dan anjing di Pulau Okunoshima, Jepang. Bersama informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Berita dan posting medsos menyedihkan menyusul darurat pandemi selama bertahun-tahun bisa mengikis kesehatan mental. Tapi sejumlah teknologi berkembang saat pandemi juga menawarkan solusi menjaga kesehatan mental. Tapi sejauh mana efektivitas terapi virtual dibandingkan terapi tatap muka? Sama halnya dengan kesehatan fisik, kesehatan mental perlu dijaga. It's really important for us all to keep in mind that anywhere between 25 and 30% of Americans will struggle with some sort of mental health problem at some point in their lives. Tapi bila gangguan kesehatan fisik sering memaksa orang langsung ke dokter atau spesialis, tidak demikian dengan gangguan kesehatan mental. Over time, mental health problems have become less and less stigmatized. However, there are many people who still hold stigmatizing views of mental health concerns, either for themselves or in others. And that makes it harder for us all to talk about it and for people to ultimately get the help they need. Perawatan kesehatan mental penting mengingat dampaknya juga bisa meluas ke kesehatan fisik. People with depression are at elevated risk of cardiovascular disease, similar to people with high blood pressure or high cholesterol. Therefore, my team and I conducted the EMPACT clinical trial to find out if treating depression could reduce one's risk of developing cardiovascular disease. Peneliti dari Indiana University menelaah pasien selama 5 tahun menggunakan metode terapi jarak jauh atau telehealth yang kini lazim dilakukan sejak pandemi COVID. Specifically, we delivered cognitive behavioral therapy, also called CBT, over the internet using an interactive computer program and over the phone with a live therapist. And we found that the intervention worked. So in primary care patients with depression, who are all from the safety net healthcare system, we found that 43% of patients who received our modernized intervention had their depressive symptoms cut in half, compared to only 17% of patients who received usual care for their depression. Selama darurat pandemi, teknologi telehealth atau konsultasi virtual jarak jauh berkembang pesat dan memungkinkan orang untuk melakukan konsultasi kesehatan tanpa meninggalkan rumah mereka. Selepas darurat pandemi pun teknologi ini masih berguna dan digunakan dan membantu orang untuk mengakses layanan kesehatan mental di tempat-tempat yang tidak banyak penyedia layanan kesehatan seperti ini. Penggunaan teknologi hanya salah satu metode saja. So of all the strategies that are out there to help us manage our mental health concerns and give advice to others, I want to highlight a few that I think are pretty strong and backed by good research. There's mindfulness. There's expressive writing or journaling. There's walking in green spaces. There's taking a different perspective on things. Exercise can also be helpful, as well as really challenging yourself to do something new. Hubungan sosial yang kuat juga menjadi salah satu fondasi kesehatan mental. Di tengah meluasnya rasa kesepian di Amerika, yang menurut pejabat medis AS menjadi krisis kesehatan terkini.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, apakah Anda ada keluhan soal rambut beruban? Lalu bagaimana jika ternyata suatu hari nanti uban bisa dicegah meski di usia senja? Kita ke New York, di mana sekelompok peneliti menemukan alasan ilmiah penyebab rambut kita bisa berubah. Pemirsa punya uban rambut? I have been dyeing my hair about every 4 to 6 weeks. And during COVID, more gray came out and I was kind of letting it go. I feel like it became too much work and time. It wasn't just money, it was being at a salon so often. Peneliti di New York University baru-baru ini sebut mereka berhasil menemukan penjelasan ilmiah di balik rambut yang beruban. Sebuah riset terbaru dari New York University menemukan bahwa pigmentasi rambut adalah proses aktif yang melibatkan sel tunas yang naik dan turun ke folikel rambut untuk produksi pigmen. Semakin bertambahnya usia, sebagian sel berhenti berfungsi di kantong kecil dekat bagian atas folikel rambut. We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they're not supposed to be, and in that place, they are no longer able to access regeneration signals, so they don't participate in the generation of hair pigmentation. Peneliti optimistis temuan ini berpotensi menemukan solusi untuk rambut beruban dengan kembali memobilisasi sel tunas. Pertanyaan berikutnya adalah, jika uban bisa dicegah, apakah orang-orang akan berhenti ke salon? I don't know if I'd immediately take it. I would want to see how it goes for a while and see what the studies show, and if it's safe, possibly I would be into trying it. Pertanyaan lainnya, jika uban bisa dicegah, bagaimana dengan profesi para penata rambut? Women are still going to want to do things to their hair, whether it's cuts, going a different color than their natural, or just like enhancing their look in one way or another. I don't think that beauty industry is going to die just because there's something that could possibly keep hair from turning gray. Ya, sejauh ini sih saya belum melihat adanya kehadiran uban yang tumbuh di kepala saya di usia saya saat ini. Tapi siapa tahu ke depannya jika sudah ada obatnya atau perawatannya untuk mencegah hadirnya uban, orang-orang yang berusia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun bisa hidup tanpa kehadiran uban di kepala mereka. Tapi perlu diingat bahwa sejauh ini temuan ini masih berdasarkan uji coba terhadap tikus di laboratorium dan masih diperlukan riset lebih lanjut lagi untuk mengetahui apakah ini juga bisa diaplikasikan terhadap manusia. Melaporkan dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Lydia Judita beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.